untuk selanjutnya ini tokoh juga yang sering membahas dan juga pernah menjadi narasumber dari Dewan. Ini Pak Slamet Budi Santoso, yang mungkin lebih juga menekankan adanya integrated water resources management, integrated flood management, dan sebagainya. Untuk itu Pak Slamet Budi Santoso, Bapak sudah hadir? Ada? Ada Pak Amron. Waktunya sama Bapak, 10 menit. Mudah-mudahan dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, karena Bapak tidak pakai pantun, biasanya bisa lebih cepat. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Amron. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon Pak Sis, bisa di ya, oke, terima kasih. Saya tidak bisa muncul. Oh bisa ya? Bisa, karena mungkin nanti akan saya matikan karena di rumah juga ada yang online. Tapi kalau nggak ada gangguan ya, kalau ada gangguan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu karena sudah kenal semua ya. Jadi saya ingin langsung saja diminta menanggapi pandangan Pak Joko Suryanto. Tapi saya tidak menanggapi Al-Qur'annya ya Pak, saya ingin melengkapi yang telah Bapak sampaikan. Jadi kalau saya baca di suratnya itu ada 3 hal yang saya kutip, yaitu satu, Bapak mengatakan bahwa selama 77 tahun ini kita membuang air hujan, bukan menyimpan. Kemudian yang kedua, kebanyakan Pak ya, yang kedua, penyebab banjir itu bukan di sungai tapi di das yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, harus ada perubahan dari mengalirkan menjadi meresapkan air, dan dari mengelola sungai menjadi mengelola das. Jadi yang pertama, ini terkait dengan paradigma drainasi. Memang sebetulnya sudah berubah Pak. Paradigma itu sudah sekarang mungkin ada 8 atau 9. Oh ya, sebelumnya kalau bicara soal banjir, drainasi dan lain-lain yang terjadi di alam itu bukan simpel ya. Jadi mungkin acara ini menjadi awal dari mestinya ada serangkaian diskusi, dialog, karena ini melibatkan seluruh sektor yang ada di das, seluruh kegiatan dan seluruh pemahamannya, dengan kompromi, dengan konfliknya, dengan komitmen-komitmennya. Nah, nanti di akhir kalau masih sempat, kenapa paham-paham yang baru yang disampaikan oleh Bapak tadi dan oleh Pak Siswoko tadi dalam bukunya itu tidak atau belum juga eksis ya di lapangan. Kenapa itu? Itu nanti topik yang kedua. Jadi membuang air hujan itu dulu ya, dulu asal sekedar dikasih selokan, headnya disusun lebih rendah, pasti air itu mengalir. Tapi kita menyediakan ruang, kemudian dimasuk dengan pipa, dengan retensi, dengan lain-lain, sampai itu ada bukan buku tulisan yang bagus. Kalau Bapak berminat ya, ketiklah di Google Stormwater Paradigm, itu oleh Andy Rees. Itu disebutkan sampai 9, lucu ya, ada nyanyian Beatle-nya, ada macam. Dan yang sekarang itu adalah LED, Low Impact Development. Di Cina 2014 diberi nama lain, yaitu
sponsity. Kalau sponsity itu lebih ambisius lagi, Pak. Dia mengatakan 70% air hujan itu akan bisa meresap ke dalam tanah. Ya tentu dengan struktur. Karena tidak mungkin, nanti akan saya sampaikan yang kedua. Tapi yang lebih umum itu LID, Low Impact Development, itu di Amerika dan di Eropa itu namanya Sustainable Urban Drainage. Itu mirip, yaitu intinya air hujan itu dikelola berbasis ekologi. Dikelola di tempat jatuhnya, sedekat mungkin dengan tempat jatuhnya air, jangan sampai ngumpul rame-rame, volumenya besar, debitnya besar, dengan yang namanya vegetated treatment network. Jadi ada network perlakuan secara vegetasi yang intinya ingin menjaga kondisi hidrologi itu sedapat mungkin tetap atau mirip dengan kondisi pre-development. Kalau itu kita punya itu Delta Zero Key Policy, ya. Itu sudah tahun berapa itu? Ya cuma diomongkan seperti ini. Saya sebenarnya ya kita semua sudah sering ya ngomong seperti ini. Mungkin untuk Pak Joko Suryanto ya ini perlu kami sampaikan. Seperti apa sih Delta Zero Key Policy itu? Ya Low Impact Development itu kalau di internasional, yaitu melalui infiltrasi, melalui perkolasi, melalui store di tampung, melalui evapotranspirasi, yang intinya ingin menjaga supaya kondisi das kita itu, kalimatnya botanize city, kota-kota taman. Itu paradigmanya yang sekarang. Kemudian yang kedua, Pak Joko Suryanto membahas tentang penyebab banjir itu bukan di sungai tapi di das. Jadi itu sebetulnya ada tulisan yang bagus dari Taniguchi di Jepang. Kalau yang tadi di Amerika. Jadi sebetulnya kalau kita bicara banjir itu kita harus meluaskan pandangan ya, bahwa di negara maju itu sudah demikian. Sekarang ini adik-adik generasi muda sudah terbuka. Jadi mohon maaf kalau menurut saya, pendapat saya begitu itu sebetulnya mungkin akan agak oleh teman-teman adik-adik yang baru ini loh. Sekarang juga seperti itu, terbuka. Taniguchi mengatakan di tahun 2000 itu tulisannya bilang di Jepang itu, karena mereka datanya lengkap, di Jepang itu sudah, kalau saya mendapat kerugian 1, biaya untuk memperbaiki itu 4. Jadi biaya yang saya keluarkan itu lebih mahal dari manfaat yang saya peroleh. Itu secara nasional. Mereka sudah infrastrukturnya sudah lebih maju dari kita. Kemudian dia menulis yang namanya, ketiklah di Google, From River to Basin. Jadi, oke, kita batasi saja. Bangunan di sungai masih penting ya, masih perlu. Tapi itu jangan jadi satu-satunya. Banjir, apalagi banjir sekarang itu pendekatannya risk, bukan tidak seperti yang dulu-dulu. Ini semua berkembang, Risk itu ada risk type, ada tipe-tipe risk. Itu ada existing risk, ada future risk, ada residual risk. Saya desain Q5 Pak, yang datang Q10 lah, itu residual. Saya desain 20 tahun lagi, itu betul mengantisipasi future risk. Ini desainnya Q10 Pak, tahun ini nggak terjadi,
itu bukan terus berarti loh sudah kan aman Q10. Tapi tahun depan itu risiko terjadinya membesar. Tahun depan nggak terjadi, tahun berikutnya risikonya membesar sampai terjadi. Itu basicnya statistik hidrologi. Kemudian ada yang namanya risk reduction method. Jadi apa saja yang bisa dikurangi itu, ada ancamannya, ada vulnerability-nya, ada exposure-nya. Jadi berkembang ke sana dan nanti itu disampaikan kepada para stakeholder, para pemilik kepentingan, sehingga para pemilik kepentingan bisa mengenali, oh saya bisa punya andil di bidang ini. Dibikin matrik, ya. Matrik betul-betul matrik, bukan matriknya kebijakan nasional. Kebijakan nasional SDA itu tabel ya, karena grafik vertikalnya itu nomor, mungkin ya matrik untuk pengertian yang beda. Oke, sekarang yang ketiga adalah harus ada perubahan dari mengalirkan air menjadi meresapkan, dan dari mengelola sungai menjadi mengelola das. Betul. Tapi air itu tidak bisa dialirkan, diresapkan semua. Jadi yang namanya sunatullah itu bukan hanya meresapkan. Kalau begitu nanti nggak ada sungai, Pak. Ribuan sungai itu juga sunatullah. Karena hujan dimanapun, hujan itu grafiknya adalah dari tidak ada hujan, kemudian ada hujan, distribusi bulan, ya, distribusi jam-jamannya itu naik begitu, kemudian nanti puncak, kemudian turun, kemudian hujannya reda, kan begitu. Tapi kemampuan tanah untuk diresapkan air, jadi Pak Joko ini dari hidrologi air tanah, dari paham ada infiltrasi. Itu kebalikannya, yang pertama adalah tergantung antecedent precipitation index-nya. Kalau infiltrasi itu pertama masih besar, tapi kemudian mengecil-mengecil akhirnya konstan. Nah, kalau grafik itu disandingkan, bukan sandingan, superposisi, ketika kemampuannya besar itu hujan datang, tapi terus kemudian hujannya besar, kemampuannya mengecil, pasti ada yang meluap. Itulah kemudian terjadi alur-alur alam, terjadi lembah, terjadi rawa, danau. Itu juga sunatullah. Jadi kita lebih lengkap melihatnya. Kemudian mengelola sungai, jangan hanya mengelola, tapi mengelola das. Mengelola sungai juga perlu. Nah, kalau sungainya itu dataran banjirnya diokupasi, yang semula tempat banjir, sempadannya dijadikan rumah, itulah yang namanya exposure atau tadi vulnerability-nya membesar. Begitu Pak Amron, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada waktu sekalian saya mohon maaf kurang. Makasih.